Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri, berdoa, memohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami mempunyai Engkau, Allah yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami tiap-tiap hari. Engkau Allah yang menyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau sekali lagi belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah menuntun setiap kami, membukakan telinga kami, melembutkan hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan untuk jam pemberitaan firman Tuhan ke depan, ke dalam tangan pengasihan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah didisiplin oleh anugerah. Mari kita membuka Alkitab kita dari Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ke-15. Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ke-15. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, mari perhatikan Alkitab kita bersama, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, SKKK Surakarta merupakan ladang misi dan perpanjangan tangan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Solo untuk mendidik siswa-siswi yang ada di Surakarta ini. Bapak Ibu, moto dari SKKK Surakarta adalah dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Bapak Ibu, pertama kali membaca moto ini saya berpikir sepertinya ada kontradiksi di dalamnya. Karena ada kata kasih dan disiplin yang disandingkan bersama-sama. Namun saudara, pada faktanya kedua hal ini, kasih dan disiplin, bukanlah sesuatu yang kontradiksi. Kedua hal itu dibutuhkan secara bersama-sama untuk diberikan dalam tujuan mendidik siswa menjadi orang-orang yang berprestasi. Tidak hanya secara akademik, terlebih dalam memiliki sikap hidup dan karakter yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga berlaku dalam pembentukan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Disiplin dan anugerah yang merupakan tema khotbah hari ini adalah dua hal yang akan berjalan bersamaan dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan. Mungkin sebagian kita ada yang berpikir, bagaimana mungkin? Bukankah dua hal ini sepertinya memiliki pertentangan satu sama lainnya? Bapak Ibu Saudara, mungkin hal itu berkaitan dengan gambaran umum yang ada di pemikiran kita. Kalau saya mengatakan disiplin, kira-kira apa yang ada di gambaran Bapak Ibu?
mungkin yang pertama adalah larangan. Secara sederhana mungkin yang kita ingat atau yang kita bayangkan ketika ada kata disiplin adalah tidak boleh. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan ketika kita gagal melakukan larangan-larangan itu, maka yang muncul adalah hukuman. Kalau kamu tidak nurut apa kata papa, uang sakumu berkurang bulan ini. Kalau kamu nggak nurut apa kata mama, jam bermain gamemu berkurang minggu ini. Itu mungkin bagi remaja pemuda atau yang masih berusia sekolah. Tapi bagi kita yang hidup di dunia pekerjaan, kalau kamu tidak mengikuti aturan pekerjaan, SP1, SP2, SP3. Kalau kamu nggak mengikuti apa yang menjadi ketentuan perusahaan, maka gaji nggak bisa naik. Atau bahkan ada pemotongan gaji, bahkan sampai pemutusan hubungan kerja. Maka tidak heran saudara ketika kata disiplin itu keluar, image atau gambaran itulah yang muncul dalam pemikiran kita. Tapi apa yang muncul dalam pemikiran kita ketika dikatakan anugerah? Yang muncul mungkin adalah pengampunan. Gambaran yang ada mungkin adalah kita teringat bagaimana kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Anugerah juga membimbing kita kepada pemahaman kesempatan berikutnya. Ketika saya salah, ketika saya gagal, ketika saya tidak mampu, anugerah Allah memberikan kesempatan kedua untuk saya memperbaiki diri. Anugerah dari Allah memberi kesempatan kedua untuk saya berjuang lagi. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan disiplin oleh anugerah, bagi beberapa orang itu menjadi sesuatu yang sepertinya berkontradiksi. Lalu bagaimana dua hal ini dapat berjalan bersamaan dalam proses pembentukan iman kita? Kita akan bersama-sama memahaminya melalui kitab Titus yang telah kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara, dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia anugerah Allah adalah sesuatu yang Ia kerjakan dalam kehidupan kita. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menjadi bukti akan anugerah Allah yang besar dalam kehidupan kita. Namun saudara, anugerah itu tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi anugerah itu juga mendidik kita. Mendidik dalam hal apa? Tentu saja mendidik kita dalam hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, istilah mendidik semula dipakai dalam konteks membesarkan anak. Mendidik tidak sekedar mencakup mengajarkan sesuatu, tetapi mendidik mengandung makna peringatan, teguran, bahkan hukuman. Tapi itu semua dijalankan dalam kasih dan demi kebaikan sang anak. Bapak Ibu, itu juga berlaku dalam kehidupan kita orang percaya. Didikan Tuhan bagi kita mencakup segala pengajaran, teguran, dan koreksi. Bahkan hal-hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kesusahan-kesusahan yang mungkin kita alami dalam izin dan pemeliharaan Allah. Itu pun bisa menjadi didikan Allah dalam kehidupan ini. Dan semua hal itu, didikan-didikan itu bertujuan untuk mengembangkan pertumbuhan rohani yang membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan serupa dengan Kristus. Namun Bapak Ibu, tentu kita perlu memahami bahwa didikan di sini harus dipandang dari sudut pandang yang tepat. Karena seringkali didikan ini kita pahami dengan cara pandang yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di budaya di mana status atau keberadaan kita ditentukan dari apa yang kita kerjakan. Karena itu, kita berusaha untuk mendisiplin diri kita. Kita berusaha untuk melakukan disiplin dalam kehidupan kita dengan tujuan apa?
bahwa saya diterima, bahwa saya dianggap baik, bahwa saya dinyatakan qualified dalam memenuhi seluruh tuntutan dan aturan-aturan yang ada. Yang menjadi masalah ketika cara pandang itu juga terbawa dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan rohani kita. Maka tidak heran rekan-rekan beberapa orang melakukan disiplin rohani seperti berdoa, bersaat teduh, mengikuti ibadah dengan pemikiran saya melakukannya supaya Tuhan tidak marah. Saya melakukan semua disiplin itu supaya Tuhan tetap memberkati hidup saya. Oh Bapak Ibu Saudara, tentu hal ini berbeda dengan konsep disiplin anugerah di dalam Allah. Disiplin dalam anugerah Allah adalah bentuk perhatian yang intens namun penuh kasih bagi jiwa kita. Perhatian yang intens namun ada kasih yang penuh bagi engkau dan saya. Bapak Ibu, Allah kita bukanlah seorang pembuat jam ketika ia menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Siapa pembuat jam itu? Dia adalah seseorang yang tidak peduli setelah dia membuat jam. Siapa yang nanti mau membeli jam ini, akan dipakai siapa jam ini, berapa lama jam ini dapat bertahan sampai rusak. Sang pembuat jam gak peduli Bapak Ibu. Tapi tidak demikian dengan Allah. Ketika Allah menyelamatkanmu dan menyelamatkanku, Ia tidak membiarkan kita tetap dalam situasi atau peristiwa atau keadaan di mana kita tetap berdosa dan tidak dewasa. Dia tidak membiarkan kita untuk berjalan sendiri, tidak. Tetapi Dia Allah yang dengan kasih dan anugerahnya yang besar menyelamatkan kita. Dia juga adalah Allah yang mendisiplin kita dalam perjalanan hidup ini. Kadang disiplin yang kita jalani itu bisa mudah. Kadang ada juga hal-hal yang sulit yang harus kita jalani dengan tujuan apa. Itu semua adalah disiplin dari Allah untuk membantu kita. Sekali lagi, menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh. Hal ini sesuai dengan apa yang dicatat dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan, Ia, yaitu Yesus Kristus, yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Disiplin yang Allah berikan berada dalam anugerahnya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, negara China terkenal dengan atlet-atletnya yang seringkali menjuarai kejuaraan-kejuaraan dunia, gitu ya. Olimpiade, Asian Games, ataupun pertandingan-pertandingan lainnya, kita bisa melihat bahwa atlet-atlet China ini selalu menduduki tempat-tempat tertinggi. Emas diraih berapa begitu ya. Lalu apalagi ada banyak nama-nama mereka. Kalau bulu tangkis yang saya ingat Lindan begitu ya. Waduh, namanya itu sangat sohor. Bapak Ibu Saudara, tapi tahukah kita bahwa atlet-atlet terbaik yang dimiliki oleh negara China ini didapat dari disiplin yang ketat yang mereka dapatkan dalam proses pembentukannya. Atlet-atlet ini dididik sejak kecil Bapak Ibu Saudara. Saya tampilkan ada beberapa gambar di mana mereka dilatih dari kecil bagaimana mengembangkan potensi, talenta yang mereka miliki. Ini gambarnya masih cukup aman begitu ya. Ada gambar-gambar yang lain di mana mereka kadang sampai menangis, anak-anak yang masih kecil itu karena apa? Disiplin yang mereka harus ikuti, yang mereka harus dapatkan. Bapak Ibu, kadang disiplin yang dialami oleh atlet-atlet ini sejak dari muda saya yakin bukan sesuatu yang mudah, bukan juga sesuatu yang menyenangkan. Tetapi hal itu terus dilakukan dan hal itu perlu untuk dilakukan. Karena apa? Karena harapannya atlet-atlet yang menjalankan disiplin ini kelak menjadi atlet yang mengharumkan nama bangsa, membawa kemenangan-kemenangan dan memajukan nama bangsa yang mereka wakili. Disiplin yang dilakukan ada tujuan baiknya,
ada alasannya. Bapak Ibu, gambaran ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah disiplin untuk mencapai keberhasilan. Hal ini pun berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa ketika kita menerima anugerah keselamatan ini, kita harus ingat bahwa anugerah itu pula lah yang menolong kita dalam menjalankan disiplin. Disiplin kita butuhkan dalam perjalanan hidup menjadi serupa Kristus. Tapi ingat, ini yang penting Bapak Ibu, bahwa disiplin kita didasarkan pada anugerah Allah, bukan dengan paksaan dan siksaan, bukan pula dengan tekad dan usaha kita semata. Bapak Ibu Saudara, saya pikir ini menjadi sebuah penguatan yang menghangatkan hati setiap kita. Pemahaman bahwa disiplin dalam pertumbuhan rohani kita tidak bergantung pada kekuatan dan hikmat kita sendiri, tetapi kepada anugerah Allah. Pemahaman ini menolong kita untuk percaya bahwa seberat apapun perjalanan mengikut Tuhan, ada tangannya yang tidak akan pernah melepaskan kita. Bapak Ibu Saudara, karena pada faktanya, jika kita mengandalkan diri kita sendiri, mari ingat, perjalanan kita mengikut Tuhan. Berjanji, Tuhan, hari ini aku mau jadi lebih baik. Tuhan, aku gak mau melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini. Tuhan, aku mau berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan tekad yang kuat, dengan hati yang sungguh-sungguh. Namun berapa kali juga kita jatuh dan gagal untuk melakukannya. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani disiplin oleh anugerah Allah, itu artinya Tuhan sendirilah yang memprakarsai dan mengawasi pertumbuhan kita. Allah sendiri yang bekerja, berkarya di dalam pertumbuhan kita. Ada banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk mengerjakan disiplin dalam kehidupan kita. Melalui persekutuan, ibadah yang kita ikuti tiap-tiap minggu, pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan, ataupun diskusi dengan rekan seiman maupun dengan hamba-hamba Tuhan yang Ia percayakan menjadi pemimpin-pemimpin kita. Itu semua adalah cara Tuhan disiplin dalam anugerahnya untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, disiplin anugerah ini akan memampukan kita untuk berubah dan menjadi manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru artinya kita menanggalkan yang lama, yaitu segala dosa dan kefasikan, kemudian kita mengenakan yang baru, yaitu hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita membaca dari Titus yang kedua ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, disiplin anugerah yang kita jalani di dalam Allah akan menolong kita, akan memampukan kita untuk masuk ke dalam dua situasi. Situasi yang pertama, kita mampu untuk berkata tidak kepada dosa dan kenajisan. Yang kedua, kita dimampukan untuk berkata ya kepada karakter hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Bapak Ibu, ketika kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, itu artinya terjadi sebuah titik balik dalam kehidupan kita. Ada sebuah perputaran 180 derajat dalam kehidupan kita. Dari yang dulunya salah dan berbuat dosa, tetapi anugerah Tuhan memampukan kita untuk berbalik dan hidup menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anugerah Allah memampukan kita untuk berkata tidak, berbohong tidak, mencuri tidak, merancangkan yang jahat tidak.
Disiplin anugerah itu dibutuhkan untuk kita bisa terus melakukannya dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika pertama kali kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu tidak serta-merta membuat kita menjadi holy dan bisa melakukan semua kebenaran tanpa jatuh sekalipun. Karena pada dasarnya natur manusia kita adalah natur yang menginginkan yang cepat, gampang, mudah, enak, murah. Tidak peduli itu dosa atau tidak. Karena itulah kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah mengalami anugerah daripada Tuhan, membutuhkan disiplin untuk terus berbalik dari yang jahat, meninggalkan yang jahat, berbalik kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Namun Bapak Ibu Saudara, kita tidak cukup untuk berkata tidak kepada dosa. Tidak cukup. Kita harus melanjutkannya untuk menunjukkan sikap hidup yang bijaksana, adil, dan beribadah. Bapak Ibu, kehidupan yang sudah mengalami anugerah Allah tidak boleh puas ketika kita bisa berkata tidak kepada mencuri, tidak kepada berbohong, tidak kepada dosa-dosa yang lain. Tidak bisa. Tapi kehidupan kita harus berlanjut kepada kehidupan yang sekarang melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Keselamatan harus menghadirkan dampak positif dalam kehidupan kita yang diwujudkan dalam aspek-aspek praktis dalam hidup yang menunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saudara, bukan sekedar tidak mencuri, tapi berbalik kepada memberi bagi mereka yang membutuhkan. Bukan sekedar tidak gampang marah, tapi mulai belajar mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang menghibur. Bukan sekedar berhenti menggosipkan orang, tapi mulai belajar untuk peduli, memikirkan apa yang orang lain butuhkan, menyediakan waktu untuk memperhatikan mereka yang mungkin saat ini berada dalam kesulitan. Itulah kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dalam anugerah Allah. Kita membutuhkan disiplin untuk tiap-tiap hari melakukan kebaikan, kebenaran, hidup yang adil, bijaksana, dan beribadah. Bapak Ibu Saudara, dan dalam melakukan semuanya itu, sekali lagi, satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada anugerah Allah yang memampukan dan menolong kita. Hidup kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan hidup yang sudah ditebus itu adalah hidup yang juga terus-menerus dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Dan dalam ketaatan kita menjalani kehidupan yang didisiplin oleh anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyaksikan sebuah video berikut ini.
mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Bapak Ibu, gambaran sederhana dari video ini menceritakan bagaimana perjalanan kita mengikut Tuhan. Bukankah itu gambaran engkau dan saya yang berkali-kali gagal dan jatuh dalam menjalani hidup yang Allah anugerahkan? Kita berusaha, kita berjuang, tapi kita gagal dan kita gagal lagi. Namun Bapak Ibu Saudara, Allah dalam anugerahnya terus mendisiplin kita. Allah menjalankan disiplin dalam anugerahnya melalui semua pengajaran, pelatihan yang dilakukan dalam kasih dan demi kebaikan kerohanian kita. Apa artinya saudara? Itu artinya ketika kita jatuh, Allah tidak serta murka menghukum kita atau memperhitungkan semua dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Ketika kita gagal, Allah tidak semata-mata langsung menganggap itu sebagai sesuatu kegagalan yang tidak memberikan kesempatan lagi. Tetapi segala perbuatan Allah kepada kita dan di dalam kita dilakukan atas dasar kemurahan dan anugerahnya yang Ia berikan bagimu dan bagiku. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini engkau yang sudah hampir putus asa mengikut Tuhan. Engkau yang selalu merasa gagal dan gagal lagi untuk menyenangkan Allah. Engkau yang seringkali bertanya, apa yang bisa kuberikan kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupku? Hari ini, kebenaran firman Tuhan disampaikan sekali lagi kepada kita. Mari dengan rendah hati datang dan hampiri tahta kasih karunia Allah. Dia Allah yang mengasihimu. Dia memberikan putranya untuk menebus engkau yang berdosa. Jika ketika kita masih berdosa saja Ia sudah mengasihi kita, apalagi ketika kita sudah diselamatkan oleh anugerahnya. Proses perjalanan hidup kita sepenuhnya ada dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Karena itu, mari bersama-sama berjalan di dalam disiplin anugerah Allah. Terbukalah, bersiaplah, bersedialah untuk dibentuk dan dididik oleh Allah. Ia mengasihimu, Ia mau yang terbaik dalam pembentukan kerohanianmu. Sehingga sampai pada akhirnya kita didapati sebagai anak-anak Tuhan yang menyerupai Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami orang-orang yang berdosa, tetapi Engkau sudah menyelamatkan kami. Bahkan tidak hanya menyelamatkan kami, Engkau terus mendorong kami, mendisiplin kami untuk tidak sekedar puas dengan keselamatan itu, tetapi terus mendisiplin kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, Engkau tahu kami lemah, Engkau tahu kami punya banyak keterbatasan. Tapi hari ini kami datang di hadapan-Mu merendahkan diri dan berkata sekali lagi, Tuhan saya mau. Tuhan saya mau dididik. Tuhan saya mau didisiplin. Tuhan saya mau menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah selesai disampaikan, tapi kami percaya bahwa Allah Roh Kudus yang terus bekerja, berkarya dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.